Rupanya nenek-nenek itu ya wujudnya dia tuh rambutnya panjang, putih gitu ya bang, bongkok dan pakai baju jubah putih. Dan mukanya tuh bener-bener udah mengkerut gitu dan tua gitu bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Ibnu Fitur Sidik dalam channel Timur Misteri. Di kesempatan hari ini, gue sudah kedatangan narasumber yang ada di samping gue ini yang akan menceritakan pengalaman misterinya waktu mendaki Gunung Gede, Pangrango pada tahun 2020. Tapi sebelum itu, gue berterima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mensubscribe serta mendukung channel Timur Misteri. Semoga kita semua diberikan kemudahan rezeki, diberikan kesehatan, serta diberikan kemudahan dalam segala urusan kita. Untuk teman-teman yang mau ceritanya diangkat di Timur Misteri, seperti narasumber pada kesempatan hari ini, bisa teman-teman semua DM di Instagram Timur Misteri, atau juga di email timurmisteri.cr@gmail.com. Sebelum jauh kita mendengarkan cerita dari narasumber kita pada hari ini, yang mana video ini gue rangkum dalam segmen Kong Kumis, Kongko Kupas Misteri. Oke, nggak pakai lama lagi, langsung nih gue kenalin sosok pria tampan yang ada di samping gue ini, Bang Faril. Bang, Apa kabar Bang Faril? baik bang, alhamdulillah. Bang Faril, sebelumnya gue terima kasih Bang. Iya bang. Lu udah mau mampir di sini nih, buat berbagi cerita-cerita lu buat teman-teman semua. Bang, lu kesibukan sehari-hari apa nih? Ya biasa cuman konten lah, TikTok gitu, buat video gitu bang. Oh, lu jadi TikTokers juga nih? Oh, luar biasa. Buat teman-teman nih yang mau kenal nih seleb TikTok narasumber gue pada kali ini, udah melalang buana nih di dunia per-TikTokan. Lu bisa promo TikTok lu Bang Fadil? Boleh bang. Apa Bang? Jangan lupa boleh follow juga nama TikToknya Titisan Om Burhan. Titisan Om Burhan. Oke, buat teman-teman semua yang mau lebih jauh kenal sama Bang Faril ini, bisa lu follow TikToknya Titisan Om Burhan di sini nih. Nanti gue cantumin juga linknya di kolom deskripsi. Oke Bang Faril. Oke bang. Lu mau cerita pengalaman lu di mana nih Bang? Jadi gue mau cerita pengalaman gue nanjak ke Gede via Putri. Via Putri. Iya. Gue bisa minta kisi-kisi nih Bang. Iya. Kira-kira pengalaman misteri apa nih? Perjalanan lu itu? Pengalaman misteri sosok nenek-nenek. Lu ketemu Nenek-nenek. sosok nenek-nenek. Iya. Tapi tahan dulu Bang. Pasti teman-teman semua udah penasaran nih. Iya. Apa yang nanti bakal diceritain sama narasumber gue pada kali ini. Untuk teman-teman semua, apapun yang nanti diceritakan sama narasumber gue pada hari ini, bukan bermaksud untuk memberikan hal negatif untuk teman-teman semua, melainkan menjadikan pelajaran untuk kita bersama. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita masuk ceritanya. Perkenalkan, nama gue Fahril, biasa dipanggil sih Ariel. Ya. Jadi gue mau cerita tentang pengalaman gue pas tahun 2020 nanjak Gunung Gede via Putri. Ya. Jadi tuh gue berangkat dari Bekasi pada pukul jam 6 sore, habis maghrib lah. Ya habis maghrib. Jadi di situ kita berangkat ada 9 orang ya bang ya. 9 orang. 2 perempuan, terus sisanya laki-laki. Apaan laki-laki berarti? Jadi gue di situ berangkat, semua tuh kita cek-cek barang dulu ya, udah aman apa belum. Jadi kayak terus cek semua perlengkapan yang mau dibawa, ya packing dulu. Nah setelah itu kan kita berangkat naik mobil ya bang ya, naik mobil. Jadi kita berangkat, pas kita berangkat tuh teman kita kan ada yang belum makan tuh, jadi kita makan dulu gitu ya, apa ke tempat makan nasi padang dulu ya bang ya. Iya. Lapar bang. Iya, itu harus. Jadi kita tuh langsung ke base camp Putri, ke base Yaman ya bang. Iya. Pas registrasi tuh. Iya registrasi. Terus setelah itu kita di situ istirahat dulu, tidur, bangun jam 4, kita makan dulu di situ. Habis makan kan azan tuh ya bang ya. Kita sholat subuh dulu bang di situ.
Habis sholat subuh kita cek lagi, kita packing lagi. Packing ulang. Iya, packing ulang. Terus setelah itu kita urusin semaksi. Kita nanjak ke atas tuh pukul 6 pagi. Oh, 6 pagi tuh start. Iya, start. Jadi kita langsung menuju ke pos keamanan. Dicek dulu kita barang-barang semua segala macam yang nggak boleh dibawa gitu. Terus setelah itu kita jam 7:30 tuh kita baru naik tuh bang, baru start, bener-bener start ya. Fix start ya, jam 8. Jam 8. Jadi kita mau lanjut, kita udah start, udah packing rapi, semua udah aman. Kita langsung start tuh ke pos 1. Di situ semua masih aman, masih ketawa-ketawa, masih suka bercanda gitu. Masih enjoy lah. Enjoy, masih nyantai. Terus abis itu pas mau ke arah pos 2 tuh kita kayak udah nggak enak aja gitu bang. Kayak firasat udah nggak enak ya. Firasat udah nggak enak. Terus kayak pas kita nanjak, kita nyampe pos 2 itu sekitar jam 10 lah ya bang ya, jam 10 di situ. Ya jadi kita di situ pas nyampe pos 2 kita istirahat dulu sebentar. Setelah itu kita makan dulu, ngemil dulu, merokok dulu. Terus setelah itu kita lanjut. Di pertengahan jalan tuh teman kita tuh ada yang ngomong sembarang gitu bang, ngomong kasar gitu. Terus di situ gue langsung inisiatif buat ngomelin dia, buat ngasih tahu jangan gini. Si warning lah. Iya. Jadi situ kan gue larang ya buat ngomongnya kasar lah. Dia kan kayak orang yang suka frontal gitu ya bang ya, suka bercanda ya berlebihan gitu. Di situ dia ngomong kasar, langsung gue inisiatif tuh buat ngomelin. Pas gue ngomelin tuh dia kayak malah makin nggak terima gitu, malah jadi kayak kayak seakan-akan ngegas lah gitu. Ngegas, jadi kayak buat hal bercandaan terus gitu. Iya. Kan harusnya kan kita tahu sikon, tahu kondisi di mana tempat. Sama dia, iya, disepelein. Terus pas di situ gue larang, kita lanjut tuh bang. Kita lanjut, nggak lama sih. Pas ke arah mau pos 3 tuh kita lanjut ya. Nah di situ mulai kayak ada yang ganggu gitu bang. Awalan tuh kayak sosok putih gitu sekelebatan ya. Kita belum tahu itu kayak ya udahlah biarin, kita lanjut terus. Kita ngobrol-ngobrol lagi sambil jalan nyantai gitu, enjoy. Itu masih siang padahal bang. Masih siang bang. Masih jam 11 lah. Jam 11 itu bang. Pas gitu kita lanjut. Di situ kita nanjak lagi, ketawa-ketawa, lanjut jalan. Di situ teman kita tuh ada yang kecapean tuh bang, gara-gara dia sebelum start tuh ada yang belum makan gitu. Belum makan nasi apalagi gitu. Terus kita lanjut, dia langsung ngeluh katanya, "Real, ini masih jauh apa enggak sih?" Terus kata dia gitu. Gue bilang, "Ya lumayan lah," gitu. Terus gue tanya, "Lu udah makan belum?" Terus kata dia gini bang, "Gue belum makan nasi sebenarnya tadi, cuman gue bilang udah doang," gitu. Nah di situ gue langsung inisiatif ngomelin dia buat makan dulu gitu, ngemil biar perut nggak kosong, iya, biar nggak makin parah. Ya jadi dia di situ udah ngeluh, perutnya sakit, dia punya mah juga tuh bang. Kambuh mahnya ya. Mahnya jadi kambuh. Terus gua kan bawa perlengkapan tuh obat ya, obat-obat P3K. Ya udah gue inisiatif buat kasih obat buat dia minum dulu. Nah di situ dia minum, istirahat dulu tuh sebentar bang, sekitar 5 menit ya, 5 menit sambil makan roti dulu. Soalnya perutnya bener-bener belum makan nasi gitu. Di situ teman gue yang satunya lagi, dia ngomong kasar lagi gitu bang. Kayak tadi tuh. Iya yang tadi sama. Masih orang yang sama. Jadi dia kayak bener-bener nyepelein gitu bang. Di situ dia kayak ngerasa udah putus asa gitu bang, kayak pengen udahlah gue mau ngecamp di sini aja gitu. Terus ada satu lagi tuh bang, temen katanya kalau misalkan dia nggak kuat diajakin turun bareng sama dia gitu. Oh, jadi 2 orang ini iya setuju soalnya itu dia juga turun. baru pertama kali. Jadi gue di situ buat bantu support lah ya, bantu support. Terus dia di situ gue suruh minum dulu biar nggak haus gitu bang. Kita di situ lanjut perjalanan tuh sedikit ya bang. Kita sambil nyantai lah, sambil ngudut ya, nanjak pelan-pelan. Sebat lah ya. Sebat dulu.
Ya kita bercanda-bercanda terus sambil cerita di jalan gitu tentang pengalamannya. Biar nggak terlalu terasa banget capeknya. Biar nggak terasa, biar dia ngelupain rasa sakit mahnya gitu bang. Jadi yang satu orang itu yang mau putus asa itu kita lanjut bareng dia, biar kita kan berangkat 9 orang bang. Jadi biar kita nyampe atas tuh juga 9 gitu. Oh, nanjaknya bareng-bareng lah. Iya, Satu bareng-bareng. tim nggak bisa Iya. gitu. Di situ kan kita juga ada 2 cewek tuh. Di situ 2 cewek juga udah mulai kecapean gitu. Jadi gue bantu, suruh temen gue bawain carrier-nya. Jadi kita lanjut jalan lagi tuh ya bang ya. Terus pas kita lanjut, si cewek juga udah mulai kecapean, udah mulai nyerah gitu bang, udah mulai pasrah gitu, kayak putus asa. Di situ kita bantu support lagi, biar bercanda-bercanda lagi, biar dia ngelupain rasa capek itu. Dan di situ kita kasih semangat ya bang ya, biar dia juga kan, yang cewek itu kan baru pertama kali juga tuh bang. Jadi kita kasih semangat buat dia, biar dia juga kan katanya pengen tahu gitu pengalamannya, penasaran lah di atas kayak gimana kan katanya. Di situ gue buat semangatin dia, ayo bentar lagi nanti kan katanya mau lihat bunga Edelweiss gitu ya, biar nyata gitu. Biar dia berambisi, biar punya berambisi, semangat gitu kan. Terus itu dia udah mulai semangat, terus dia langsung semangat katanya, ayo Ril kita lanjut ya, nggak apa-apa. Kita lanjut di situ, lanjutin perjalanan ke arah pos 4. Dan di pertengahan jalan itu gue juga udah ngerasa capek gitu bang. Capek, kayak kaki pada sakit gitu ya bang ya. Kaki pada sakit. Gue istirahat sebentar tuh, gue ajakin teman-teman gue istirahat sebentar buat ngelanjutin lagi. Tapi ada satu teman gue itu nyaranin, jadi gini, Ril, tenda lu gue bawain dulu, nanti biar di atas dibuatin sama dia gitu. Jadi dia duluan tenda gitu. Terus kita kasih tendanya beberapa gitu. Kita kasih dia lanjut jalan bertiga tuh cowok. Dan di situ gue masih istirahat, dan 3 teman gue itu cowok lanjut buat masang tenda nanti. Jadi biar sampai tuh perempuan bisa istirahat juga. Jadi gue di situ ngerasain capek dan pikiran gue kosong. Gue sempat bengong di situ bang. Sempat bengong. Perasaan gue udah mulai gak enak gitu. Kayak ngerasain ada yang ganggu. Jadi kayak ada teror-teror. Iya, kayak ada yang neror-neror gitu, kayak ada yang ngikutin. Emang sih dari awal pas di pos 2 tuh kayak bener-bener udah kayak ada yang ngikutin, cuman gue anggap itu biasa aja, bodo amat gitu. Gue abaikan gitu. Jadi di situ gue ngerasain kayak gitu ya. Terus teman gue manggil tuh, Ril, ayo kita lanjut. Nah di situ gue ngelanjut tuh. Lanjut, karena gue kecapean, jadi gue kesandung bang, sama Akar tuh ya. Pas mau ke pos 4 gitu. Jadi pas gue kesandung, kan gue kesandung tuh kan nyusup ke depan tuh ya bang. Nyusup ke depan. Pas di situ gue pas mau bangun, kayak langsung ada sekelebatan gitu, putih. Di situ gue udah mulai firasat, makin gue nggak enak gitu. Makin gak enak, gue kayak ngerasa ini teror yang tadi. Iya, gitu. teror yang tadi. Gue ngerasa, gue baru ngerasa kayak yang ngikutin gue dari tadi gitu. Nah di situ gue langsung bangun, dibantuin sama teman gue. Kita lanjut. Pas kita lanjut kan sampai pos 4 tuh ya bang ya. Nah di situ kita kaget gitu. Ada 3 temen gue yang tadi. Oh yang jalan duluan. Yang jalan duluan. Nah pas gue nyampe situ gue tanya, lu ngapain di sini? Terus kata dia, gue lagi ngopi dulu ini, lagi nyantai gitu. Ya akhirnya lu ketemu nih sama temen lu yang tadi duluan nih, kumpul lagi di pos 4. Iya, kumpul lagi di pos 4 tuh, yang bertiga tadi yang jalan duluan. Nah di situ dia lagi ngopi. Setelah itu dia langsung bilang, Ril gue duluan ya soalnya keburu sore gitu, buat bikin tenda gitu. Pas itu dia udah lanjut jalan. Nah pas di pos 4, teman kita tuh yang 2 perempuan tuh ya bang ya, dia kecapean, jadi kayak dia udah bener-bener putus asa buat ngedrop. Dia di situ ngedrop, pusing katanya kepalanya. Terus dia mutusin buat ngecamp di situ. Terus gue di situ udah berinisiatif kayak gimana pun cara, dia tetap nggak mau buat ngecamp di situ aja. Ya udah kita turutin buat tenda. Nah kebetulan gue masih megang tenda 1 buat kapasitas 4 orang. Terus setelah itu
kita buat tenda di situ. Dia suruh tidur dulu gitu ya, biar istirahat dulu ya. Soalnya dia juga pas baru berangkat tuh bergadang gitu bang, tidur cuman ya setengah jam lah. Jadi dua cewek ini ngedrop parah gitu. Ngedrop. Jadi gue di situ kan, yang perempuan tadi 2 tuh gue suruh tidur. Nah di situ dia tidur, kita di luar lagi ngopi juga tuh, lagi nyantai, masak mie dulu ya buat ngemil. Ya jadi kita tuh di situ lagi ngopi nyantai tuh ya, nyantai buat nemenin dia nungguin di luar gitu. Jadi kita situ juga ngobrol sama AA-nya, nanya-nanya pengalaman kayak soal nanjak, sama kita kan nanya trek via Putri kan kita belum pernah tuh ya bang ya, kita nanya-nanya. Dan singkat cerita ya bang ya, di situ kita lagi nungguin 2 perempuan yang teman kita tuh lagi kecapean, lagi tidur, bener-bener dia tidur pules. Dan dikira bakalan jam 4 gitu udah bangun ya bang, jam 4 sore. Dan ternyata kita bangunin dia masih ngantuk gitu bang. Dan kita tungguin sampai jam 5 lewat, setengah 6 lah. Dan di situ dia udah bangun, terus dia kan baru bangun gitu, belum nyawanya belum kumpul lah ya. Jadi dia di situ nanya, di situ dia bilang masih jauh gak? Dan gue bilang enggak kok, dikit lagi gitu. Satu pos lagi. Satu pos lagi. 4 soalnya. Terus setelah itu pas gue ajak buat packing, dia mau, kita packing, cek-cek barengin semuanya. Terus sama nanya temen gue, lo mau gak bawain Keril itu cewek gitu. Nah di situ dia bawain, dan keputusannya kita lanjut naik lagi bang. Udah sore tuh padahal ya? Udah sore. Cuman karena si cewek itu juga kepengen banget buat ngeliat bunga Edelweiss. Dan temen lo pun udah duluan soalnya. Udah duluan, dan kita nggak enak. Terus juga kita kan nggak bawa HT gitu bang. Nggak ada rencana juga. Nggak ada rencana. Bermalam di situ ya. Dan di situ kita lanjut. Pas kita lanjut, kan udah mulai gelap tuh ya, kabut, bener-bener kabut. Situ udah gelap, bener-bener gelap. Kita putusin buat ngeluarin senter. Dan di situ teman gue senter ada yang nggak bawa satu gitu bang. Satu orang nggak bawa. Terus di situ gue omelin, kenapa lu nggak bawa, nggak di packing yang bener gitu. Terus kata dia, senter gue ketinggalan di base camp gitu pas habis beli baterai. Dan pas kita lanjut perjalanan ya bang ya, pas kita lanjut tiba-tiba ada keselebatan lagi gitu bang. Pas gue nyadar, gue nengok, ada di samping pohon di depan gitu. Kan karena sisa 4 orang, gue paling belakang dan teman gue paling depan gitu buat jagain 2 cewek. Di situ gue jagain di belakang, dan gue juga ngerasa udah mulai gak enak, dan gue panik di situ. Gue panik, gue baca-bacaan doa gitu lah ya bang ya. Dan setelah itu gue lanjut lagi, 2 cewek itu ketakutan gitu bang. Dia juga udah mulai ngerasa gak enak di situ. Gue udah mikir, ini kayaknya bawaan dari temen gue yang tadi yang ngomong kasar gitu, yang nyeleneh gitu bang. Kita di situ tuh langsung mutusin buat lanjut lagi, buat lupain itulah masalah yang neror-neror tadi tuh. Jadi kita lanjut, udah mau sampai pos 5 tuh ya bang. Di situ pas udah mau sampai juga masih bener-bener di teror gitu bang, masih diikutin. Nggak lama kayak di belakang kayak ada yang megang gitu bang, ada yang nyolek. Gue di situ udah bener-bener ketakutan gitu bang. Cuman gue anggap itu hal biasa gitu. Jadi kita lanjut lagi. Nggak lama kita sampai pos 5. Kita sampai pos 5. Di situ gue buat inisiatif beli gorengan tuh bang. Buat teman-teman gue yang udah camp duluan lah. Istilahnya buat hadiah lah, dia udah bantu buat tenda duluan gitu. Di situ kita lanjut buat mutusin nyari tenda. Kita juga kan di situ belum ngobrol buat rencana dia buat ngecamp di mana gitu. Kita lanjut, kita cari, kita senterin gitu bang ya. Terus kita lihat, wah banyak tenda gitu bang. Kita nggak tahu tenda dia yang mana. Situ temen gue inget tendanya dia gitu, warna oranye. Nah kita lanjut dan ketemu deket mata air gitu bang, di atas. Nah pas banget di situ kan di atas, jadi kelihatan ya bang ya. Kita di situ langsung nyenterin ke dia, dan di situ teman gue juga nyenterin gitu. Nah itu posisi jam berapa tuh bang lo ketemu teman-teman? Udah nyampe Surya Kencana tuh? Oh itu posisi jam 8:30 lah, 8:30. Kita juga di situ karena lama ya nunggu 2 perempuan tadi yang tidur ya bang.
Jadi kita di situ Udah kena malam loh, udah kena malam, bener-bener malam, kabut banyak gitu bang. Kita udah penglihatan udah nggak jelas lah. Terus kita udah sampai dan temen gue lagi masak gitu, lagi masak buat kita. Pas-pasan kita juga bawa gorengan, jadi kayak makanan banyak banget gitu. Di situ kita makan, ngobrol-ngobrol sambil ngerokok lagi gitu, sebat-sebat dulu lah. Dan temen gue yang satu tuh bang, yang gara-gara ngomong kasar gitu, yang di teror, dia langsung nyeritain gitu di situ. Dia langsung ceritain, gini, gue diteror, diikutin. Tadi pas si Ariel lanjut mau ke arah pos 4, dia kesandung gitu, langsung diceritain sama dia segala macem. Temen gue tuh yang cowok yang kata bawa tenda duluan, yang 3 cowok itu dia mau istirahat gitu karena nyampe duluan capek mungkin, dan pas dia udah nyampe katanya dia belum istirahat, jadi dia situ istirahat. Dan gue sisa berdua sama tadi temen gue cowok tuh yang ngomong kasar gitu ya bang. Di situ gue lagi nyebat dan gak lama itu ada sekelebatan lagi gitu bang di balik tenda. Kita belum tahu itu apa gitu, dan gue situ juga udah mulai panik lagi gitu, kayak hati gue bener-bener takut. Dan teman gue juga di situ udah mulai takut dan mutusin buat masuk tenda. Pas kita masuk tenda, nggak lama kayak denger suara kayak perempuan gitu. Kita nggak tahu itu. Pas kita cek, kita buka tuh tenda kita lihat, tapi nggak ada apa-apaan gitu bang. Dan kita cek tenda yang perempuan itu, kita lihat dia masih tidur. Dan setelah itu kan kita cek, satu cewek itu kan bangun ya bang ya, dia lapar dan dia minta tolong sama gue buat masakin. Situ gue goreng nugget gitu bang, goreng nugget buat dia. Setelah saya goreng, dia makan, dan satu cewek lagi kebangun dan dia ikut makan. Selesai makan, kita lagi ngobrol-ngobrol asik-asik. Nggak lama suara cewek lagi bang, dan di situ gue juga udah mulai bingung. Perasaan tadi 2 cewek itu juga tidur, dan di situ kita lagi ngobrol, tiba-tiba ada suara cewek lain gitu bang. Kita cek, dan gue di situ langsung ngecek, tapi di situ nggak ada siapa-siapa selain kita doang gitu. Dan tenda orang lain pun ada, cuman di bawah dekat mata air itu ya bang. Dan setelah itu kan kita habis ngecek ya bang ya, habis ngecek buat niatan masuk tenda buat istirahat. Jam sekitar itu jam 11-an gitu bang, 11 lewat lah ya. Pas di situ kita mau masuk tenda, yang lain udah pada masuk, gue nggak sengaja kayak ngelihat gitu di depan muka gue gitu, di tenda, di belakang tenda, kayak sosok nenek-nenek. Di situ gue kaget, langsung sontak gue masuk tenda. Di situ gue udah makin takut, bener-bener takut gitu. Jadi kayak bawaan, udah gue mau tidur aja gitu. Pas gue mau tidur, si cewek itu katanya dia dengar suara gitu, langsung ngadu ke gue, dan dia tiba-tiba langsung ngecek. Pas dia ngecek, dia tiba-tiba nangis gitu bang. Dia keluar sendiri? Iya, keluar sendiri. Keluar tenda gitu? Keluar tenda, dia ngecek. Tiba-tiba nangis, masuk tenda. Teman kita terus sontak pada bangun dong. Kaget gitu, siapa yang nangis. Ditanya kenapa, katanya ngeliat nenek-nenek gitu bang. Dan di situ gue juga ngerasa, wah pas banget tadi awal. Tadi dulu ya? Iya, di awal gue ngeliat gitu, kayak sosok nenek-nenek. Bongkok, rambutnya putih panjang gitu. Dan dia nangis gitu ya bang. Situ satu cewek juga ikut kebangun, jadinya kayak dia nanya kenapa, sampai dia tuh dipeluk gitu sama itu cewek. Terus setelah itu diceritain, tadi gue ngeliat sosok nenek-nenek gitu bang. Sosok nenek-nenek itu. Gue di situ juga ikut cerita dari awal yang diteror sampai yang ngeliat sosok nenek-nenek di belakang tenda itu bang. Di situ gue langsung sontak, aduh. Dan teman gue juga di situ ngerasa ketakutan yang ngomong kasar itu loh bang. Di situ dia langsung cerita dari awal pas diikutin itu, dan yang satu ceweknya lagi juga ikut nangis. Kita juga kaget. Dia katanya juga sempat ngeliat nenek-nenek pas si cewek yang satunya tuh nangis. Yang pertama tuh ya bang, yang pertama nangis lagi dipeluk, tiba-tiba dia juga ngeliat, soalnya dia ke arah keluar tenda gitu. Dia ngeliat kayak nenek-nenek ada di belakang gua bang. Situ. Jadi deket banget. Deket. Situ gua nengok tapi nggak ada gitu.
dia situ ngasih tahu, tuh di belakang lu tuh Ril ada nenek-neneknya. Terus gue nengok, nggak ada. Sontak gue situ langsung masuk ke tenda dan dia nangis dan dia tiba-tiba bengong gitu bang. Salah satu cewek itu bengong, dia bengong. Habis itu dia ngomong sama gue, katanya teman gue yang ngomong kasar itu harus minta maaf gitu bang. Dan situ dia diteror, katanya diincer gitu bang, bener-bener kayak gara-gara ngomong kasar gitu, nyeleneh lah. Setelah itu dia di situ langsung juga ketakutan dan gue inisiatif buat ya teman gue yang agamanya muslim ya, gue suruh ikut buat ngaji, kita ngaji lah ayat kursi gitu, kita ngajiin. Dan pas itu gara-gara gue suruh nyaranin buat ngaji, satu cewek yang tadi itu bengong ngomong ke gue lagi, dan di situ dia langsung bisikin gue gitu ya bang ya, bisikin gue katanya gue diincer. Oh lu juga diincer? Diincer, mungkin gara-gara gue buat sempet ngomelin dia, terus gue juga sempet emosi di situ bang, kebawa emosi, sempet ngomong kasar juga sih bang gue di situ. Cuman gue nggak nyadar kalau gue ngomong kasar. Terus gue di situ diincer, gue situ langsung lanjut buat baca-bacaan gitu, ngaji ayat-ayat pendek lah. Terus di situ gue kayak bener-bener merinding gitu bang, merinding, bener-bener merinding. Gue kayak makin takut nih, gini. Teman gue pada ngobrol, gimana ya? Terus kata dia, gimana Ril, ini 2 cewek nangis. Terus gue suruh teman-teman gue itu buat jagain dia, dan gue ngecek lagi, dan disitu udah kayak aman lah, kita ngerasa kayak udah aman. Terus gue tanya cewek, kalau lu ngerasa ketakutan, lu baca ayat pendek gitu. Gue suruh baca-bacaan, jangan bengong. Habis itu dia di situ buat mutusin tidur, lanjut tidur. Nah di situ kita lanjut tidur, dan salah satu teman gue tuh ada yang bergadang buat ngejagain, takut ada apa-apa lagi. Situ gue lanjut tidur, dan tinggal satu cowok doang tuh teman gue yang bawa tenda duluan ya, yang 3 orang, cuman 1 orang doang yang jagain. Dan setelah itu teman gue yang satu bergadang, dia dengar suara nenek-nenek bang, suara nenek-nenek itu lagi. Dan sontak dia langsung bangunin gue ikut bangunin yang lain dong. Dan 2 cewek itu bangun, yang satu cewek itu masih bengong, masih suka bengong gitu bang. Dia bengong dan dia katanya mau diajak sama nenek-nenek itu. Dan di situ gue langsung inisiatif gitu bang, buat bangunin teman gue semua dan buat minta maaf gitu bang, minta maaf bareng-bareng gitu. Karena di situ kita salah satu teman kita ada yang buat salah, dan mungkin gue juga ada salah kata atau gimana sama yang di situlah penunggu situ. Terus situ kita minta maaf bareng-bareng, dan gue bilang bareng-bareng tuh langsung bilang, saya minta maaf kalau ada kata kasar ataupun perbuatan saya yang nyeleneh gitu. Situ kita langsung pada minta maaf. Dan ya di situ sontak yang cewek tadi bengong, dia sempat nangis lagi, dan gak lama dia udah biasa aja gitu ya bang. Semua udah pada biasa aja. Situ kita mutusin buat lanjut tidur, karena kita kalau misalkan bergadang ya bang, mungkin ntar summit takut kesiangan gitu. Jadi kita di situ lanjut tidur, kita semua tidur pulas. Dan situ juga udah mulai pagi gitu bang, udah jam 5, alarm gue bunyi situ. Terus gue bangunin semua, gue ajakin, siapa yang mau summit gitu, ayo packing. Dan di situ semua pada packing, tapi salah satu temen gue kecapean, yang cowok. Dia minta buat di tempat camp nunggu. Di tenda, nggak ikut summit? Nggak ikut. Terus kita di situ udah packing rapi, dan gue mutusin buat summit bareng-bareng temen gue berlapan. Dan setelah kita lanjut ya bang, kita lanjut buat lanjutin perjalanan summit gitu. Karena pengen banget di atas ngeliat sunrise gitu, 2 perempuan itu. Kita lanjut, langsung pada semangat gitu, bener-bener pikiran yang di teror itu udah nggak ada gitu bang ya. Udah prima lah ya. Iya, udah biasa aja gitu. Jadi
kayak bener-bener semua pada semangat, nggak ngerasain capek. Kita naik ke atas, pas udah sampai tuh di Tugu ya bang ya, di Tugu, Puncak. di puncak lah ya, di puncak. Temen kita yang 2 perempuan tuh lagi foto-foto asik, pada seneng ngobrol-ngobrol, buat video di sana gitu. Dan setelah kita lanjut turun, kita sampai tempat camp, situ kita makan. Dan teman gue kan kebetulan dia bisa masak gitu ya, masak nasi lah ya bang ya. Itu dia masak nasi, kita makan, semua makan, udah pada kenyang, sebat dulu, dan mutusin buat turun tuh jam 11. Nah di situ udah pada packing, setengah 11 tuh udah rapi semua, foto-foto lagi. Dan teman gue yang satu, dia ngomong sama gue, dia nyesel nggak ikut gitu. Oh iya. Mungkin karena kecapean, yang gue bilang ya udah nggak apa-apa, lain waktu kan kita bisa naik lagi gitu. Yang penting lu fisik nggak kenapa-napa gitu, daripada dipaksain ntar makin parah. Iya. Kita kan juga nggak mau ambil resiko yang gede gitu bang. Dan di situ kita sampai pos 5, kita pamit tuh sama AA yang menjual di warung, ya? Iya, tukang warung. Di situ kita pamit, duluan ya A, makasih gitu. Kita lanjut turun. Di situ turun, kita nyampe pos 4, istirahat sebentar, lanjut turun. Di situ udah bener-bener pikiran nggak ada yang negatif lagi gitu. Bener-bener Udah aman lah. udah aman, udah seneng. Turun lu udah aman. Dan 2 cewek itu juga udah seneng, udah puas bisa ngeliat bunga Edelweiss itu loh. Udah kebayar lah. Udah kebayar. Dan dia juga bilang, wah capek gue kebayar nih buat nanjak. Di situ dia mutusin ngobrol sama gue sambil di perjalanan itu buat mutusin nanti ada niatan buat nanjak lagi. Jadi dia kayak ketagihan gitu bang. Masih pengen lah, nggak kapok ya? Nggak kapok. Situ juga dia jadi ada pengalaman katanya. Jadi tahu semuanya di gunung kayak gimana, dan ngerasain capek juga. Kata dia, oh ternyata bener di gunung nggak dapet enaknya juga gitu. Jadi ada capeknya. Dan di situ dia bilang, walaupun capek tapi memuaskan hasil gitu. Ya. Dan kita udah nyampe pos 1 dan kita di situ udah semua udah aman. Gue ngecek teman gue, oh udah aman semua. Jadi kita mutusin buat lanjut turun. Kita langsung, kan kita kan buat trash bag gitu ya bang, sampah 2 plastik lah. Kita langsung buang ke tempat bank sampahnya gitu. Kita langsung udah buang, itu udah aman, udah clear. Dan ya segitu aja sih bang, singkat cerita dari gue. Oke, Bang Aril. Iya bang. Gue mau flashback nih. Ada yang sedikit gue mau tanyakan nih dari cerita lu tadi. Iya bang, boleh. Ini semuanya intinya berawal teror ini dari semenjak temen lu itu mulai barbar nih, mulai ada etika gitu, nggak pakai etika. Itu teror itu benar-benar cuma sekedar lintas atau ngasih apa gitu bang? Dia hanya sekedar lintas sih bang, gua bang. Sekelebat gitu. Cuman yang itu, yang pas di tempat camp itu aja bang. Dia langsung kayak nampakin diri dia gitu dan langsung ngomong. Tapi feeling lu nih, sosok itu sama gitu, semua sosok yang lu temuin itu terornya dengan makhluk yang sama gitu. Iya bang, dia jadi kayak makhluk yang sama dan wujud yang sama gitu bang. Nah terus sampai lu di Surya Kencana nih, di tempat lu diriin tenda buat bermalam di situ gitu. Iya bang. Itu kan lu sendiri pun sempat denger ya ada suara perempuan gitu. Iya. Suara itu dalam bentuk apa ya? Dalam pendengaran suara apa gitu? Suara apa gitu bang? Kayak suara tuh kayak nangis gitu bang. Nangis dia. Oh jadi suara perempuan nangis? Nangis. Bukan panggilan atau gitu enggak? Enggak. Oh nangis. Nangis. Suara ngerintih lah gitu. Ngerintih gitu. Lu semua penasaran gitu. Penasaran dan ya sontak langsung pada takut gitu bang. Terus Bang Aril nih keluar nih. Keluar. Melihat sosok ternyata nenek-nenek. Gimana sih bang rupa nenek-neneknya itu gitu? Rupanya nenek-nenek itu ya wujudnya, dia tuh rambutnya panjang, putih gitu ya bang, bongkok, dan pakai baju jubah putih. Dan mukanya tuh bener-bener udah mengkerut gitu, udah tua gitu bang. Di situ dia langsung kayak wajahnya gitu kayak bener-bener marah gitu. Sampai nih temen lu yang cewek nih ngelihat juga sosok nenek itu ya? Lihat, dan
sempet mau diajak gitu bang. Ini karakter temen lu itu emang peka sama hal gaib bang gitu, sampai dia tahu kalau nenek-nenek itu merasa lu punya salah gitu. Oh dia emang orang yang suka pekaan gitu bang sama hal-hal yang Bisa dibilang indigo juga ya, indigo juga lah mungkin ya. Peka, jadi sehingga dia nangis karena dia tahu kita ini dalam teror karena kesalahan gitu. Iya bang benar. Hingga akhirnya lu minta maaf tuh. Minta maaf dan semua sontak gue suruh buat minta maaf. Jadi di situ ya. Lu minta maaf ngomong sendiri gitu bang? Ngomong sendiri gitu bang, dari hati gitu emang niat pengen Iya buat maksudnya minta lu maaf. ngumpulin teman-teman lu bangunin tidur. Iya. Terus ayo kita minta maaf gitu. Jadi lu ngomong rame-rame tuh ngomong sendiri. Iya ngomong sendiri gitu. Karena kita nggak tahu mau minta maaf dengan cara gitu, gimana soalnya gitu. alamnya berbeda kan. Berbeda. Jadi lu ngomong nih, ya saya minta maaf kalau saya ada salah gitu. Iya bang. Mungkin lu juga panik banget tuh bang ya? Ya dibilang panik sih bener-bener panik karena kita ya gitu udah beda alam, kita nggak tahu dengan cara apa harus minta maaf gitu. Dan terakhir nih, lu mau summit dan turun tuh nggak, udah benar-benar setelah minta maaf tuh nggak ada teror lagi? Nggak ada, jadi kayak udah aman semua gitu. Jadi bener teror lu ini fix karena kesalahan temen lu itu ya? Iya, karena kesalahan temen gua yang terlalu barbar dan lu pun sempet emosi karena sikap temen lu. Iya betul. Oke, kayak Bang gitu. Ariel, terima kasih banyak. Iya, Sekali Bang. lagi lu udah mampir di channel gua. Buat teman-teman semua, sekali lagi gue ingatkan, apapun yang diceritakan sama Bang Ariel bukan bermaksud untuk menakut-nakuti atau memberikan hal negatif untuk teman-teman semua, melainkan menjadi pelajaran untuk kita bersama. Itu saja yang dapat gue sampaikan pada kesempatan hari ini. Gue Ibnu Fitro Sidik. Gua Faril Girdal Mumtaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.